Apakah sudah terlihat? Mungkin saya rasa sudah terlihat ya. Kalau misalkan memang ada gangguan sinyal, mungkin minta tolong kepada panitia untuk berkabar kepada saya melalui chat di Zoom meeting ini, ataupun bisa via personal chat ya, di WhatsApp atau DM Instagram. Baik, akan saya buka dan akan saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam pramuka. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Paskali Gitan Pinandito. Untuk teman-teman mungkin yang angkatan 15 berarti ya, yang sekarang sudah kelas 12. Mungkin ada yang beberapa kenal saya. Jadi saya adalah alumni dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang lulus pada tahun 2020. Itu adalah generasi pertama yang lulusnya tuh istimewa gitu. Jadi lulus karena dipaksa oleh situasi dan kondisi yang mendesak di dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan sekarang saya diberikan kesempatan untuk membagikan ilmu terkait survival. Jadi di sini saya tidak akan mengajari kalian, tapi saya di sini akan membagikan pengalaman atau ilmu yang pernah saya dapatkan selama hidup 18 tahun di dunia ini kepada kalian semua terkait survival di kegiatan pelantikan pramuka penegak atau yang kita kenal KP3 di SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang kita cintai ini. Mungkin sebelum beranjak ke materi, kita bisa kenalan lebih lanjut dulu nih, lebih dalam. Ini biografi saya, nama lengkap saya Paskali Gitan Pinandito. Lalu teman-teman semua bisa panggil saya Gitan atau bisa juga Babot. Babot itu nama lapang ya, kayak nama lapangan ketika saya mengikuti UKM. UKM itu kayak ekstrakurikuler di kampus di IPB, Institut Pertanian Bogor. Babot ada nama lapang. Lalu untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Bekasi, kota tercinta, kota Bekasi. Tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 2003. Mungkin teman-teman ada yang seumuran sama saya atau mungkin ada yang 2004, ada 1 tahun. Ya memang kecepatan sih sekolah, cuman ya pencaranya juga harus mengkondisikan untuk menyetarai gitu dengan ilmu yang diberikan, terus dengan pengalaman yang ada. Jadi harus tetap terus berproses dan juga berkembang untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Untuk riwayat kependidikan, saya umur 2 tahun itu udah TK, tepatnya di TK Kasih Bunda, itu ada di Bulak Kapal, Bekasi Timur, sampai tahun 2008. Lalu beranjak ke SD. Di SD saya menempuh pendidikan di SD Negeri Durenjaya 4 tahun 2008 sampai 2014, itu ada di Bekasi Timur juga, Durenjaya. Lalu berikutnya saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Mungkin di sini ada yang dari SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Itu juga di Bekasi Timur, itu pada tahun 2014 sampai 2017. Lalu saya memilih untuk melanjutkan pendidikan formal 12 tahun di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. SMA yang memang saya banggakan, SMA yang memang saya cintai karena dengan begitu banyak pengalaman dan cerita yang saya ukir di SMA ini, masa putih abu-abu, itu pada tahun 2017 dan 2020. Dan yang menariknya adalah yang dulunya saya banyak tinggal di Bekasi Timur, menghabiskan waktu di Bekasi Timur, tapi ini beranjak ke Bekasi Barat untuk pendidikan dengan jarak yang memang cukup jauh. Terus kan SMA Negeri 12 Kota Bekasi juga masuknya pagi gitu ya, jadi ya memang harus keluar dari zona nyaman gitu. Nggak telat juga kan kalau sekolah, lagi macet jalanan Bekasi itu ya. SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Lalu saat ini saya alhamdulillah dapat menjadi mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor dari tahun 2020, tepatnya bulan Agustus tahun kemarin 2020 sampai sekarang semester 3 nih sekarang nih, udah masuk semester 3. Jadi untuk mahasiswa Institut Pertanian Bogor ini, untuk domisilinya sekarang saya sudah ngekos ya di Bogor ya, tepatnya di Dramaga. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau ketemuan misalkan lagi ke Bogor, pintar ya setelah PPKM, jadi bisa kontek-kontekan aja, kita bisa sharing-sharing atau bisa cerita.
Lalu untuk riwayat organisasi, yang pertama itu di kampus saya mengikuti, mungkin teman-teman asing dengan kata mahasiswa pecinta alam. Mahasiswa pecinta alam. Jadi di Institut Pertanian Bogor, kita ada mahasiswa pecinta alam namanya Lawalata IPB. Lawalata IPB jadi adalah perkumpulan mahasiswa pecinta alam yang peduli akan lingkungan, alam beserta isinya. Di Lawalata IPB saya menjadi anggota muda ya, anggota muda. Belum anggota biasa, jadi ada tingkatannya gitu, dari calon anggota, anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu biasanya mereka senior-senior gitu yang sudah lulus dari Institut Pertanian Bogor atau sudah menjajaki kehidupan pasca kampus. Jadi setelah kampus mereka akan menjadi anggota luar biasa. Lalu selain aktif berperan dan berproses di Lawalata IPB jadi anggota pecinta alam, saya juga aktif di dunia kampus itu menjadi ketua divisi riset dan pengembangan atau Risbang. Teman-teman nanti bakal tahu kalau misalkan teman-teman ada yang berperan di kepramukaan, di Dewan Kerja misalnya, atau juga sejauh-jauh ada Dewan Ambalan di sekolah, itu ada bidang-bidangnya, dan di sini saya menjabat sebagai ketua divisi riset dan pengembangan Departemen Sosial Lingkungan Hidup Eksekutif Ormawa PKU IPB 2020-2021. Untuk Eksekutif Ormawa PKU IPB itu sendiri, teman-teman mungkin nggak asing dengan kata BEM ya. BEM. Jadi Eksekutif Ormawa PKU IPB ini tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya kurang lebih sama dengan BEM. Tapi ini adalah Eksekutif Ormawa yang berada di tingkat 1 atau semester 1 dan 2. Jadi ketika teman-teman nantinya misalnya ada masuk IPB nih, tingkat 1, semester 1 dan 2 masih bingung gitu ya, mau ikut apa, bisa nih ikut Eksekutif Ormawa PKU IPB. Tapi kan teman-teman masih kelas 10 ya, jadi masih jauh. Pokoknya cerita dulu aja di masa putih abu-abu. Terus pernah juga saya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi pada periode 2019 sampai 2020. Alhamdulillah semua terjalankan dengan baik, segala program kerjanya, termasuk KP3 kayak gini nih. Saya jadi ingat masa-masa offline dulu. Bukannya maksudnya bikin iri gitu ya ke teman-teman semua, tapi memang ya mau gimana, pandemi kayak gini kan kita harus menyesuaikan. Kita hanya bisa beradaptasi. Semua kegiatan kan kita konversi menjadi online gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa terus berperan dan berproses gitu untuk menjadi lebih baik. Lalu pernah juga menjadi sekretaris di Saka Dirgantara Kota Bekasi, pernah menjadi ketua bidang teknik kepramukaan Ambalan Muhammad Ramdan Pramuka SMA Negeri 12 Kota Bekasi, pernah menjadi staf bidang penelitian dan pengembangan kurang lebih sama kayak yang sekarang saya jabat, yaitu ketua divisi riset dan pengembangan. Untuk staf bidang penelitian dan pengembangan atau Litbang itu di Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Bekasi Barat, di Kelurahan Bekasi Barat itu sebutannya kan ranting ya kalau dalam kepramukaan, dan di situ ada dewan kerjanya, dewan kepengurusannya. Dan alhamdulillah saya pernah berperan di situ pada periode 2018 sampai 2020, 2 tahun ya. Lalu pernah menjadi sekretaris Ambalan M. Ramdan Pramuka SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Waktu kelas 10 itu saya sudah diamanahkan menjadi sekretaris oleh para senior saya gitu, kakak kelas. Alhamdulillah semua terjalankan dengan baik. Terus kelas 10 juga waktu itu saya pernah menjadi anggota bidang atau staf bidang 4 OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Bidang 4 itu menaungi mengenai pembinaan prestasi akademik, non-akademik, dan seni budaya kalau nggak salah ya. Ada seni budaya juga termasuk. Terus itu di masa SMA saya berperan dan berproses. Lalu untuk di masa SMP saya pernah menjadi pratama. Mungkin dulu SMP-nya ada yang ikut kepramukaan Penggalang. Saya pernah menjadi pratama atau ketua di Dewan Penggalang Pramuka SMP Negeri 3 Kota Bekasi periode 2016 sampai 2017. Dan sewaktu kelas 7 ke kelas 8 itu menjabat sebagai ketua bidang kegiatan operasional Dewan Penggalang Pramuka SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Itu di tahun 2015 sampai 2016. Ini cukup sekian perkenalannya. Kita langsung aja masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu survival. Teman-teman mungkin juga nggak asing dengan kata survival. Survival itu adalah hal yang kita lakukan biasanya dalam situasi dan kondisi yang mengancam ya. Di sini kita akan bedah satu persatu, mulai dari apa itu survival, apa faktor penyebab survival, apa hal-hal yang dihadapi saat kita survival, lalu apa hal-hal yang dilakukan saat survival, dan yang terakhir adalah apa aja hal-hal yang dibutuhkan jika kita melaksanakan survival. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu
apa itu survival. Jadi teman-teman semua udah bisa bahasa Inggris pastikan, karena bahasa Inggris di era digital ini harus semakin dikuasai, karena agar Indonesia yang tadi negara berkembang bisa sejajar gitu dengan negara-negara lainnya. Jadi survival ini berasal dari kata survive. Survive itu bahasa Inggris yang berarti bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi secara garis besar survival adalah usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari adanya situasi atau kondisi yang mengancam baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Survival ini juga banyak gitu jenisnya. Gak setiap orang yang mengalami kecelakaan atau satu dan lain hal ketika berkegiatan di alam bebas itu dinyatakan survival. Tapi kita semua di sini adalah survivor maksudnya, survivor. Karena orang yang melakukan survival adalah survivor. Jadi teman-teman semua saat ini kan sedang diguncang dengan era pandemi COVID-19. Maka dari itu pandemi COVID-19 dianggap sebagai situasi yang mengancam untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan. Maka dari itu kita selaku pelaku itu juga dapat dikatakan sebagai survivor, karena kita bertahan hidup, kita cari makan, kita tetap menuntut ilmu untuk terus menjadi lebih baik ke depannya. Terus juga kita berusaha gitu untuk mempertahankan diri dari yang namanya terpapar positif dari COVID-19 itu sendiri. Maka dari itu kita semua saat ini dinyatakan sebagai survivor. Itu perlu diketahui. Jadi teman-teman semua tidak bisa mengkotakan bahwa survivor adalah orang yang tersesat di gunung atau di hutan. Tidak bisa kayak gitu. Jadi survivor adalah orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari adanya situasi yang mengancam baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Seperti itu. Terus survival itu juga banyak jenisnya. Survival hutan, survival gunung dan hutan, lalu survival pantai atau survival laut, lalu ada juga survival kota, survival kutub, lalu juga ada survival padang pasir, dan sekian banyak lainnya. Tapi saat ini yang akan kita fokuskan adalah survival gunung dan hutan, karena sebagaimana kegiatan kepramukaan yang biasanya turun ke alam bebas, jadi di sini kita akan belajar mengenai survival gunung dan hutan. Untuk teman-teman semua, ketika melaksanakan survival gunung dan hutan, di sini ada dua jenis survival atau ada dua metode yang bisa diterapkan atau diimplementasikan. Di jenis survival yang pertama adalah survival statis. Teman-teman misalkan sedang mengalami kondisi survival gitu ya, Teman-teman tersesat di hutan, teman-teman punya dua pilihan nih, ingin menetap atau terus bergerak mencari jalan keluar. Nah, dua metode inilah yang menjadi pilihan untuk survival. Dia ada survival statis dan survival dinamis. Survival statis ini adalah survivor yang memilih untuk menetap atau tidak berpindah tempat sampai ditemukan oleh tim SAR. Jadi survival statis ini biasanya survivornya itu lebih memilih untuk menetap, seperti mendirikan tenda darurat, terus membuat api dan lain hal, mencari makanan dan minuman. Jadi lebih memilih untuk menetap gitu, tidak berpindah tempat sampai ditemukan oleh tim SAR. Tapi kekurangan dari survival statis adalah dikhawatirkan bahwa dengan kita yang melaksanakan survival statis itu tidak berbuah hasil apa-apa gitu, hanya mempertahankan hidup kita aja, tapi belum tentu menyelamatkan hidup kita untuk melanjutkan kehidupan kita berikutnya. Karena kan survival statis ini kan hanya berdiam diri di tempat, tidak berpindah tempat, terus juga menunggu gitu sampai ditemukan oleh tim SAR, tim search and rescue, atau dari Basarnas dan lain hal, instansi-instansi yang bergerak di bidang tersebut. Di ada kekurangan lah untuk survival statis ini. Namun perlu diperhatikan juga, survival statis ini kelebihannya adalah kita menjadi lebih aman gitu. Lebih amannya kenapa? Karena dengan survival statis kita kan berdiam diri di suatu tempat, terus kita mencari makanan, mencari minuman, terus kembali ke tempat perlindungan sementara kita di tenda atau bivak. Terus juga kita bisa membuat api, yang otomatis dengan adanya api kita juga lebih tenang, lebih rileks, dan juga pokoknya jadi bikin gak stres lah walaupun kita sedang mengalami kondisi survival. Lalu berikutnya ada survival dinamis. Survival dinamis ini memilih untuk bergerak atau berpindah tempat
untuk menemukan jalan keluar gitu. Jadi teman-teman misalkan lagi survival terus memilih untuk gue nggak mau nih berdiam diri gini aja, gue pengen survival dinamis. Jadi teman-teman ngebuka jalur keluar gimana caranya, cuman kekurangannya ya kita nggak ada yang tahu kondisi medan yang ada. Takutnya kan ada jurang atau apapun itu, jadi membahayakan diri kita lagi. Kita lanjut. Faktor penyebab, apa sih faktor penyebab? Faktor penyebab dari survival itu ada 3, yaitu kecelakaan, kehabisan makanan dan minuman, dan tersesat. Ini udah cukup ya, sudah jelas gitu. Kecelakaan, kehabisan makanan dan minuman, dan tersesat. Itu adalah faktor penyebab survival secara umum ya. Lalu untuk hal-hal yang dihadapi, dari segi psikologis, apa sih hal yang kita hadapi gitu? Yang pertama ada takut, cemas, dan bosan. Itu secara umum yang dirasakan oleh para penggiat alam bebas secara psikologis adalah takut, cemas, dan bosan. Lalu secara fisiologis atau secara fisik, itu yang kita hadapi adalah rasa sakit, misalnya di survival kayak demam gitu, terus pilek, terus mungkin juga radang tenggorokan atau radang apapun itu, kita mengalami peradangan. Terus ada juga lapar dan haus, ini adalah hal yang sangat jelas ya, karena survival kan bertahan hidup dengan segala keterbatasan, jadi lapar dan haus mungkin adalah hal yang tepat gitu untuk hal-hal yang dihadapi dalam melaksanakan survival atau dalam bawah kondisi survival. Terus hal fisiologisnya juga ada lelah ya, lelah otomatis kita capek juga gitu survival. Lalu untuk lingkungan itu ada panas, dingin, flora, fauna, dan bencana alam di faktor yang ada dari lingkungan itu sendiri atau dari alam bebas itu sendiri. Lalu ketika kita menghadapi hal-hal tersebut, kita harus apa? Yang jelas kita harus semangat untuk mempertahankan hidup, terus kita harus siap dalam diri kita, baik fisik maupun mental, dan juga yang ketiga kesiapan alat atau alat yang tersedia. Kita juga harus punya alat gitu, jangan sampai kita survival tapi nggak bawa alat apa-apa ya, kita mau mengandalkan apa, walaupun alam menyediakan segalanya, tapi kan kita juga perlu alat kayak pisau, golok, dan lain-lain. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman alami kondisi survival, mohon banget jangan panik tadi seperti yang udah saya jelaskan. Jadi teman-teman langsung saja melaksanakan teori stop. Apa itu stop? Jadi S-nya adalah stop atau berhenti, P-nya adalah think atau berpikir, lalu A-nya adalah observe, amati, lalu P-nya adalah plan, rencanakan. Jadi kalian ketika merasa sudah, kayaknya gue dalam situasi dan kondisi survival nih, jadi teman-teman bisa langsung berhenti, terus memikirkan resiko-resiko apa aja, kita langsung laksanakan manajemen resiko, terus juga teman-teman mengamati di alam bebas tersebut, kira-kira gue bikin tenda di sana, gue bikin api di depannya, terus gue nyari makanan bisa ke sana, terus gue mau nandain di sini biar gue nanti nggak salah arah ketika setelah mencari makanan atau minuman. Jadi teman-teman bisa mengobservasi gitu ya atau mengamati, terus ada juga rencanakan yang tadi telah saya jelaskan seperti tadi. Jadi ada teori stop yang bisa dilakukan. Stop, thinking, observe, and plan. Berikutnya ada hal-hal yang dibutuhkan. Yang pertama ada bivak. Jadi bivak itu ada bivak alam dan bivak buatan. Untuk bivak alam itu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia dari alam kayak daun-daun, terus juga ada akar, bisa pakai akar untuk tali yang lingkar gitu ya, tali yang lingkar, maksudnya tali yang memanjang. Jadi kan ada tali yang memanjang dari satu pohon ke pohon lainnya. Ini bisa pakai akar atau juga bisa pakai tongkat tapi nanti diikat lagi ke pohon antara dua pohon ini, terus langsung dibikin aja pakai daun-daunan gitu. Terus jangan lupa dibikin parit. Parit itu kayak semacam got gitu ya, semacam saluran air. Jadi biar nanti bivaknya nggak kebasahan. Itu untuk bivak alam. Berdasarkan bahan-bahan yang ada di alam kayak ranting, kayu, terus juga batang pohon dan semacamnya dan lain halnya. Lalu berikutnya ada bivak buatan. Bivak buatan ini memanfaatkan dengan alat yang kita bawa, alat dan bahan yang kita bawa gitu. Jadi bivak buatan ini biasanya kalau pengalaman saya pakai ponco. Pakai ponco itu ponconya ponco kelelawar. Jadi dibikin kayak gini terus pakai tali, dan juga kalau bisa dengan adanya 2 pohon ya, jadi lebih enak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pakai yang ada tiangnya kayak gini, ada penyangganya kayak gini, itu tidak memungkinkan, ada kemungkinan bakalan roboh gitu ketika nantinya ada badai dan lain halnya. Yang tadi kan faktor adanya survival itu ancamannya dari lingkungan juga kayak gitu.
Terus untuk kekuatan mungkin teman-teman bisa lihat lagi nih, ada sedikit video. Ini saya mempraktekkan video bifak. Suaranya kedengeran kan? Setelah membuat ikatan pangkal dan juga nanti talinya dimasukin dalam bentuk kelelawar. Ponconya juga harus kelelawar ya bro. Tapi selain ponco, ini teman-teman ada yang lebih mudah, ada namanya flysheet, itu kayak layer gitu, lapisan kain gitu yang beda gitu ya di air, bisa dijadikan bifak. Setelah tali tambang dimasukin, jadi pokoknya hasilnya ya dijepit kertas juga lebih mudah. ujung Terus pada ponco. Nantinya bifak akan membentuk hasilnya seperti kayak ini. Bifak buatan ponco, tali tambang, kertas, dan kesak. Jadi kalau udah tinggal dibikin aja, tinggal digelar Sebagai aja alat matras. tambahan, kalian bisa menggunakan matras sebagai alas untuk tidur. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa saat memasang pasak, video berikut ini. Lanjut, tadi bifak dan sekarang adalah api. Jadi ketika teman-teman tadi survival ya, lagi survival, kita harus buat bifak ya yang jelas untuk tempat perlindungan sementara, karena kan kita nggak tahu gitu mau bersinggah di mana ketika melaksanakan survival. Jadi kita buat bifak, terus jangan lupa untuk membuat api. Nah, jadi ada segitiga api, yaitu elemen untuk membuat api. Yang pertama ada udara, bahan bakar, dan juga panas. Maka dengan adanya udara, bahan bakar, dan panas, maka kita akan dapat membuat api gitu. Untuk bahan bakar itu harus yang mudah terbakar ya, dan juga mudah bereaksi gitu dalam menimbulkan api. Ya, contohnya teman-teman bisa kumpulin daun kering, ranting, kayu yang telah diserut, kayak gitu. Jadi kalau dikumpulin dulu bahan bakarnya, terus juga ada udara. Udaranya itu ya hanya sebagai reaksi pembakaran ya. Jadi ketika nanti teman-teman udah mulai melakukan pembakaran, terus kan dengan adanya udara juga, udara yang masuk gitu ke sela-sela api unggun yang kalian buat, apian yang kalian buat, jadi di situ kan akan membuat api bereaksi dan juga lebih besar gitu. Untuk secara teorinya sih yang saya baca melalui literatur yang saya pernah baca, setidaknya 16% gitu. Jadi otomatis secara implementasinya sela-sela untuk masuknya udara itu tidak terlalu besar, dan juga jangan terlalu kecil juga sih, nanti nggak ada udara masuk lah. Tapi 16% itu sudah cukup. Jadi bisa dikira-kira aja. Lalu yang terakhir itu ada panas. Jadi panas ini jelas ya sangat dibutuhkan, karena kalau misalnya nggak ada panas, ada pemantiknya, ya gimana gitu, nggak bakal bisa nyala apinya. Jadi panas ini bisa dari korek api kayu, korek gas, dan juga sinar matahari. Gitu ya. Api. Terus berikutnya ada makanan dan minuman. Makanan teman-teman semua bisa survival, bisa cari dari hewan. Hewannya itu bisa ikan, insekta, atau serangga, dan juga mamalia. Terus untuk tumbuhan, teman-teman bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan itu dari daun, akar, dan buah dari tumbuhan atau tanaman tersebut, tumbuhan yang ada di gunung dan hutan seperti itu, atau di alam bebas. Lalu itu untuk makanan. Untuk minuman, teman-teman survival itu bisa memanfaatkan aliran air. Aliran airnya seperti apa? Kayak sungai, danau, ataupun ada kolam gitu ya, siapa tahu kan, di alam bebas. Terus juga ada air hujan, teman-teman bisa minum air hujan, karena kan bagaimanapun caranya dalam situasi dan kondisi terdesak gitu ya. Jadi apabila teman-teman nantinya mengalami dehidrasi lebih parah, menimbulkan resiko bahaya yang lebih kacau gitu nantinya. Yang siapa tahu nanti teman-teman bisa bertemu dengan malaikat kan malah nantinya ketika kekurangan air. Jadi teman-teman bisa minum air hujan. Terus ada juga bambu. Kenapa bambu? Jadi teman-teman perlu tahu kalau misalkan bambu itu kan walaupun nggak semuanya, tapi bambu itu kan di dalamnya ada ruas ya, ada ruang yang kosong.
Jadi setiap ruasnya itu ada ruang kosong di dalamnya. Nah, biasanya bambu itu menyimpan air di dalamnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal itu dengan kebermanfaatan dari bambu. Cuman ya gitu, nggak semua bambu isinya juga ada airnya. Sama kayak dompet, nggak semua dompet ada duitnya gitu isinya. Terus lanjut, di sini ada genangan air. Genangan air ini sebenarnya disarankan, tapi melihat juga gitu. Kadang kan genangan air ada di tanah gitu ya, otomatis kotor. Nah, jadi misalkan emang airnya dari genangan air yang dari tanah gitu ya, kan kotor gitu, kotornya kotor tanah, coklat gitu. Teman-teman mungkin bisa saring terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman bawa kompor atau apapun itu, bisa dibakar bisa direbus dulu. Terus bisa pakai norit. Norit itu buat diare gitu, dilakukan filtrasi atau penyaringan. Terus ada juga kondensasi. Kondensasi ini sebenarnya teknik yang dapat digunakan ketika memang udah urgent banget, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena teknik kondensasi ini, teman-teman ada plastik, terus ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi teman-teman itu lakukan penguapan dengan cara membungkus daunnya atau sama ranting-rantingnya gitu dibungkus. Kantong plastiknya nanti bakal diikat pakai tali atau karet gitu. Jadi diikat dengan kencang, nanti kan bakal menguap dan akan menghasilkan air. Terus yang terakhir juga ada dari lumut. Nah, dari lumutnya jelas jangan lumut yang udah kering gitu ya, tapi lumut yang memang lembab atau basah. Jadi nanti lumutnya bisa kalian peres gitu, jadi keluar airnya. Karena kondisi survival, jadi makanan dan minuman itu adalah hal yang perlu dicari atau dimanfaatkan. Nah, ini untuk quotesnya, makanan dan minuman bukan hewan berbisa, terus dikonsumsi mamalia. Untuk tumbuhan bukan tumbuhan yang bergetah, berduri, berwarna mencolok, dan juga berbau menyengat. Terus untuk bambu semuanya memiliki ruas yang berisikan air, namun tidak seluruhnya seperti itu. Terus air yang keruh dapat disaring menggunakan batu atau kerikil, terus juga bisa pakai norit. Ini batu dan kerikil ada alternatif terakhir ya, karena kan dengan segala keterbatasan gitu. Terus ada teknik kondensasi. Nah, teknik kondensasi ini tepat banget untuk digunakan saat kita memilih untuk melakukan survival statis atau berdiam diri gitu, singgah sementara, karena kan kondensasi butuh waktu yang lama juga penguapan. Nah, ini ada tutorial nih dari genangan air dan air lumut. Mungkin teman-teman bisa nonton dulu. Ini waktu saya di Gunung Cikuray dengan teman saya, ini alumni SMA 12 Bekasi juga, Kak Alif, ketua buku tahunan angkatan saya. Ya, Alif Ini silakan. dari genangan air. Kita waktu itu Ya, mensyukuri nikmat Tuhan. ringan sih, daripada kalau lebih baik segini ya. yang ada, karena airnya tuh Itu air mantap banget, Bray. Kita tuh harus itu manajemennya mungkin jelek ya. walaupun bukan air yang biasa kita Sebagus beli atau belum perumahan, berpikir secara tapi terbuka seperti ini. Nih, seger Saya banget. yang sekarang Tangan lu dong. itu kelas 11. Tuh, manjiu, mantap jiwa. Jadi kita Lu kali airnya peras itu ada semut. di bawah di satu orang, dan masing-masing dari kita tuh nggak bawa air lagi gitu. Kasih tahu. Ini kita berdua Genangan dong. air sama Nggak basah ya. Dong ini Tan, abisin Tan. Tuh. How to survival. Manjiu, mantap jiwa. ya teman-teman, bisa dicontoh, tapi memang saya kasih catatan, memang kalau dalam kondisi terpaksa atau terdesak ya, kalau misalnya masih ada air ya minum aja air yang bener-bener lah, daripada kayak gini kan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu nantinya kondisi teman-teman lagi nggak fit, terus justru minum airnya dari air kayak gini, lumut atau genangan air, kan justru malah nambah parah gitu dari kondisi tubuh kita. Kita ada survival kit. Survival kit ini teman-teman harus persiapkan seminimal mungkin adalah hal-hal di bawah ini. Yang pertama ada kotak survival kit. Kotak survival kit itu perlu, jadi kalau bisa yang anti air, yang kokoh, yang memang tidak mudah rusak gitu ya, kotak survival kitnya. Nanti dari kotak survival kit itu bakal diisi dari alat-alat atau bahan dari angka 2, nomor 2 sampai nomor 8. Yaitu ada pisau lipat, terus pisau lipat ini buat motong apapun itu, masak-masak. Jangan teman-teman dapat bunglonnya mau dimasak, itu dibelek dulu kan, dikeluarin semua isinya, terus daging-dagingnya diolah segala macam, terus diolahnya dibakar gitu ya, pakai perapian. Terus juga ada jarum dan benang jahit, mengkondisikan kalau misalkan kayak baju ada yang robek-robek survival, misalnya habis jatuh dari ketinggian berapa, tentunya tempat atau ke titik ketinggian yang tidak ditemukan gitu, tidak diketahui oleh orang banyak, pegiat alam yang lainnya, jadi pun bisa kayak menjahit gitu. Secara urgensinya juga jarum dan benang jahit bisa sih sebenarnya, kata senior saya, bisa menjahit luka. Cuman itu kalau misalkan memang dalam situasi dan kondisi yang terdesak.
Terus jangan lupa tapi disterilin dulu. Berarti kita juga butuh kotak P3K. Ini kan adalah survival kit ya, alat-alat seminimal mungkin untuk survival kalian ada ini. Terus poncok lelawar ya jelas untuk kalau misalkan poncok lelawar ini bisa digunakan saat survival dinamis ketika bergerak berpindah tempat. Jadi teman-teman bisa pakai poncok lelawar kalau misalkan hujan deras terus badai kalau survival dinamis. Tapi kalau misalkan teman-teman survival statis, poncok lelawarnya itu bisa dijadikan bivak buatan. Tadi udah ada di awal kita lihat. Terus ada penjepit kertas ya jelas untuk penjepit poncok lelawarnya karena kan kalau misalkan badai terus atau hujan deras ya kalau misalkan ikatannya nggak kencang juga poncok lelawarnya bakal asaknya bakal lepas terus poncok lelawarnya bakal terbang gitu aja kan. Nah tapi biar minimalisir resiko tersebut kita jepit pakai penjepit kertas yang sedang, ukurannya sedang. Jadi kita jepit ke tali tambang yang tadi udah mengikat dari satu pohon ke pohon lainnya. Terus berikutnya ada korek api gas atau korek api kayu untuk menyalakan api yang jelas. Untuk bahan-bahannya kan kayak ranting, batang pohon gitu, kayu-kayuan yang kecil-kecil. Itu kan bisa dicari ya di alam, banyak lah pasti karena hutan menyediakan segalanya. Jadi kita hanya butuh pemantiknya aja. Oksigen sampai sekarang kita juga masih menghirup kan, masih ada. Lanjut ada madu dan susu. Kenapa madu dan susu? Jadi madu dan susu ini kan adalah apa ya? Minuman yang khasiatnya sangat tinggi. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa stok yang banyak ketika berkegiatan di alam bebas karena nggak ada yang tahu kondisi survival itu kapan akan terjadi. Jadi bisa teman-teman siapin madu dan susu untuk alternatif ketika makanan dan minuman di alam teman-teman tuh pengetahuannya kurang gitu, maksudnya pengetahuannya kurang mengenai makanan dan minuman dari alam. Takutnya nanti teman-teman ambil tumbuhan tapi tumbuhannya beracun, ambil makanan terus misalkan dapat katak tapi kataknya beracun gitu ya. Jadi malah bahaya. Jadi teman-teman seenggaknya bawa madu dan susu dan juga dibuat gitu manajemen konsumsiannya. Jadi manajemen konsumsinya digunakan gitu, dipakai. Jadi misalkan pagi-pagi mau madunya dibikin segini, dibikin jadi minuman, tapi setengah madunya aja. Jadi benar irit lah, gitu. Karena kan dengan segala keterbatasan seperti yang udah saya bilang tadi. Lalu berikutnya ada tali tambang ya jelas untuk tali menali, terus ikat mengikat, dan juga melakukan lain hal yang memerlukan tali gitu. Terus yang terakhir itu ada golok. Kenapa penting banget golok? Jadi tadi kan saya bilang angka 2 sampai angka 8 itu dimasukkan ke dalam kotak survival kit. Tapi untuk golok itu setidaknya dimasukkan ke dalam tas yang kita bawa gitu. Golok ini ya sangat banyak juga perannya ya untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang ada. Terus misalkan teman-teman melakukan survival dinamis mau membuka jalur otomatis butuh golok. Bisa teman-teman cuman kayak ngeraba-ngeraba kayak gini otomatis ada resiko kalau misalkan tangan teman-teman bakal luka gitu. Jadi kan menambah bahaya lagi gitu. Jadi pakai golok tebas, insya Allah jalan keluarnya ditemukan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman terus semangat untuk mempertahankan hidup. Oke, mungkin cukup sekian materi survival secara dasarnya atau dasar mengenai survival, dan juga sebenarnya nggak terlalu dasar sih, tadi ada beberapa hal yang dibahas secara detail yaitu ya bivak, terus juga ada di api, makanan dan minuman, dan juga mengenai peralatan survival. Terima kasih, saya Pascal Gidan Pinandito. Buat teman-teman yang mau tanya via WhatsApp, via Instagram, atau via email, di sini ada saya, kontak-kontak saya ada @bukangitan untuk Instagram, nomor telepon juga ada. Terus ada email bukangitan@gmail.com dan pascalgitanpinandito@apsd.ipb.ac.id. Ini akun kampus ya, tapi nggak apa-apa, aktif kok. Untuk closing statement sebelum nanti saya kembalikan kepada panitia. Jadi tadi kan kita sudah belajar, sudah bagi ilmu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa ilmu memang hal yang penting, namun penerapannya adalah hal yang perlu. Jadi jangan pernah lupa gitu. Ketika kalian dapat ilmu, kalau bisa langsung diterapkan biar teman-teman punya pengalaman dan punya cerita untuk nanti dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga survival itu bisa terjadi dimanapun, pada kapanpun, dan juga pada siapapun. Jadi tidak mengenal dimanapun itu, tidak mengenal kapanpun itu, dan tidak mengenal siapapun itu. Survival akan terus terjadi untuk mereka yang masih bernyawa dan masih beragam.
seperti itu. Dan terakhir dari saya, bila waktu adalah uang, maka kita adalah fakir, maka gunakan setiap waktu untuk bekerja dan berpikir. Mungkin terima kasih, saya Paskali Gitan Pinandito, waktu